Pastor ini terang-terangan loh Pastor, dengan santainya dan dengan bangganya ya dia waktu diwawancara ketika di persidangan dia mengatakan begini, oh iya itu yang mengenai SI Saifuddin Ibrahim, saya tunggu kamu ya katanya ya kalau ke Indonesia, paling nggak saya apa-apain gitu, nggak saya elus, paling saya jilat aja kamu di penjara. Waduh, saya dalam hati cuma mikir lagi, waduh ini kasus MKC kedua terulang kembali. Dia mau cium tangannya si Anies terus mau minta maaf lagi tuh Pastor kalau menurut saya. Nah, itu kan biadab gitu loh. Minta maaf, ngapain minta maaf? Gereja ditutup kok kita yang minta maaf gitu loh. Salah kita apa? Iya, tapi gini ya Pak Paul ya, waduh saya tadi dengar teman-teman gubrak-gubraknya semua ya udah benar-benar mendetail, berjilid-jilid seperti silet, udah cover banyak sekali ya sampai saya bermeluap-luap tadi ya. Tapi benar ya Pak Paul bilang ya kayak apa suara teman-teman itu hari ini kerasnya lebih keras dari biasa ya. Tadi juga sebelum live ini kan saya juga bahas ini ya di YouTube saya ya. Tadi peserta-peserta yang masuk juga gubraknya gila, nyembur api, nyembur es, nyembur lahar panas. Saya juga bingung ya hari ini kok luar biasa ya. Tapi ya pertama-tama memang benar ya Pak Paul ya. Memang ada hikmahnya ya Pak KC yang divonis 10 tahun ini. Paling enggak orang-orang Kristen atau Kristuber tiba-tiba semua bersatu lagi Pak. Tadinya kan 3 hari yang lalu aja kan udah terpecah belah kayak orang gila kan, dia berantakan. Ini bukan saya ngungkit-ngungkit ya yang soal berebut janda, sewa loan, satu lobang, apa segala macam ya kata-kata yang saya nggak mau ulang semua lah ya. Tapi gara-gara ini semua jadi satu suara lagi Pak. Semangat gubrak-gubrak tahun 2020 itu saya lihat lagi gitu loh. Bener lah kata Pak Tony Bastaman dulu ya di channel ini ya, dia bilang memang orang-orang Kristen di Indonesia ini kayaknya perlu aniaya dulu, dia bilang baru bersatu katanya. Kalau lagi enak-enak adem-adem berantem sendiri, dia bilang kira-kira gitu ya. Tapi tadi di YouTube saya juga ya, saya kan bahas ini, tadi ada orang dari pihak internasional ya, orang Eropa asli, dia sampai masuk ya tadi ya, dia bilang loh ke saya ya, dia bilang, kok situasinya saya lihat dari Eropa ini, makin lama kok situasi di tanah air tuh sama kayak Pakistan, dia bilang. Wah, saya kaget banget gitu loh, dia bilang begitu, gitu observasi dia gitu ya. Benar ya kata Ito Lisoy barusan sih ya, dunia internasional tuh memang harus tahu Pak, sedetil-detilnya dengan detail yang benar gitu. Saya kan tadi bilang juga, sayang artikel-artikel di dunia internasional nulisnya detailnya kurang greget gitu. Mereka bilang, Pak Kake disiksa, dilumuri tai di badannya, cuma gitu doang. Padahal kan dicokokin, dimasukin ke mulut, dipaksa makan feces kan. Makanya saya bilang, penting sekali dunia internasional tahu sedetil-detil yang benarnya. Karena seperti yang saya suka bilang di channel saya dan channel ini juga, kan tokoh-tokoh tertentu kayak Chaplin misalnya kan selalu propagandanya kan bilang wah Indonesia seluruh dunia harus belajar dari Indonesia soal toleransi segala macam, tapi keadaan sebenarnya kan gimana gitu, itu yang kita mau tahu ya. Dan selain media internasional ya figur-figur seperti Pak Paul dan juga sekarang M27 ya Pak Saifuddin Ibrahim juga berperan penting ya untuk mengekspos ini semua gitu. Tapi banyak banyak sekali memang ya yang masih harus didesahkan, digelinjangkan, dan diteriakkan soal ini ya. Tapi tadi ada satu hal yang menggelitik saya ya, Pak Suara Kebenaran bilang, ngapain katanya ikutin Arab segala macam kan. Tapi kalau misalnya saya lihat, kalau Arab Saudi saya lihat, kalau ngikutin Arab Saudi dalam segi misalnya Saudi Arabia ngundang band Korea BTS konser musik di Jeddah dan Riyadh, terus buka pantai bikini, buka kafe anjing, terus temenan sama Israel, terus buku-buku ekstremis, ustadz-ustadz ekstremis di penjara bahkan dihukum mati. Wah, saya bilang kalau ikut Arab yang kayak begitu sih ya bagus bener ya kalau ke Arab-Arabannya kayak gitu ya. Tapi masalahnya ini mengarahnya ke arah yang tadi orang internasional di YouTube saya itu bilang itu ke arah Pakistan, bahkan ke arah Afghanistan di bawah Taliban. Ini yang ngeri sedap Pak. Tadi kan peserta-peserta di YouTube saya juga ada bilang ya, kalau khilafah berdiri tahun 2024 atau bahkan sebelumnya, itu yang pasti yang 1000% terjadi itu kantong-kantong Kristen katanya udah otomatis pisah katanya. Kan serem bener itu ya. Dan kalau khilafah berdiri aja nih Pak Paul ya, bukannya jaminan mereka damai atau wah satu ummah bersatu kayak propaganda ISIS di video-videonya, tapi justru bunuh-bunuhan antara mereka juga akhirnya gitu. Misalnya nanti ya ini skenario ekstrim ya, semoga nggak terjadi ya. Misalnya
The Islamic Republic of Jambi, terus ada the Khilafah of Riau misalnya, itu kan sebelahan. Nanti mereka hari pertama aja udah bunuh-bunuhan tuh. Nanti kan mereka bilang perbatasan ini kan perbatasan NKRI. Sekarang kan udah khilafah. Wah, perbatasannya berebut lagi bunuh-bunuhan antara mereka. Hari pertama aja udah bunuh-bunuhan. Hari pertama aja udah bisa bunuh-bunuhan tuh, bener. Betul. Jadi jangan pikir ini pesan juga ya bagi yang dengerin di Zoom ini ya, maksudnya dari pihak seberang juga, kalau khilafah berdiri bukannya berarti utopia enak-enakan gitu, yang seperti saya bilang tadi, bahkan hari pertama aja udah bunuh-bunuhan, ancur-ancuran, lebur seperti Syria, Afghanistan segala macam itu gitu, Libya segala macam. Nah, tapi sebelum saya akhiri ya, saya mau nanya juga, kan Pak Paul kan dulu kan bilang katanya pas vonis Pak KC mau kasih karangan bunga ke PGI kan, wah itu bakal seru lagi tuh Pak Paul kalau tunjukin. Oh iya, ini karangan bunga ya, ini kan kita bilang mau kirim ya pas vonisnya KC ya. Nah, ini kita mau kirim ini, Pak Putih mana ya Pak Putih ya? Kalau kita yayasan sudah jadi ya, akta yayasan sudah jadi, terima kasih Bu Linda yang fight habis-habisan. Wah itu benar-benar ya, kita dikerjain benar ini masalah Yayasan Galarua. Tapi untuk ada Bu Linda, luar biasa bantuannya Bu Linda ini ya. Kemarin kita diterobos sana sini, akhirnya tembus juga, minggu ini udah jadi. Jadi minggu ini kita mau bikin izin domisili sama rekening langsung ya. Dan jadi kita sudah mulai bisa beroperasi dengan legal. Jadi kemarin kita itu banyak halangan ya, karena masalah legal ini penting ya. Nah, jadi ini kita akan kirim ya, kirim bunga. Nah, benar ya, ini ada usulan juga kirim ke Bareskrim dan Ciamis. Enggak, menurut saya kirim bunganya adalah ke PGI dan ke Gilbert. Ya, itu lebih bagus. Karena itu kesalahannya dari kita sendiri nggak kompak. Ya, kita sendiri nggak prihatin. Sama Mahfud MD boleh juga tuh, kalau Mahfud MD boleh juga, benar juga ya. Iya, Mahfud MD benar, karena dia tuh buta matanya, dia kupingnya congek. Lanjut Susu Kuda, nanti kita bahas lagi masalah bunga. Ya, terus yang paling mengenaskan sih yang terakhir yang tadi itu ya, padahal yang waktu Ustadz HW itu kan katanya udah dihukum mati akhirnya. Nggak taunya Komnas HAM-nya malah mau suruh batalin ya. Nyalip di tikungan, iya. Pak Muhammad KC dicekokin tai suruh makan faces, nggak ada suaranya itu doang sih yang saya bingung. Ya mungkin itu aja Pak Paul ya. Terima kasih. Susu Kuda, saya mau koreksi sedikit Pak Susu Kuda ya, bukan koreksi untuk apa yang disampaikan. Cuman kalau dunia internasional, kenapa tidak sampai menyampaikan itu KC diberi makan kotoran manusia? Karena mereka tidak pernah akan percaya ada kebiadaban yang luar biasa di bangsa Indonesia, sehingga justru kita menyampaikannya dianggap ini sepertinya kita membuat cerita tersendiri. Jadi memang itu mereka tidak muat. Karena apa? Ada beberapa yang memuat juga. Cuman dalam pemikiran mereka yang waras di negara-negara manapun, mungkin baru di Indonesia yang memberi makan kotoran manusia kepada seseorang dalam keadaan tidak berdaya. Jadi ini sangat rusaklah bagaimana negara kita ini. Jadi memang ada yang tidak berani memuatnya, kecuali yang mereka yang mungkin di YouTuber biasa-biasa mereka tulis juga. Tetapi kalau misalnya kita hubungi ya antara lain ya pengacara-pengacara luar negeri, mereka kadang-kala pikir kita ini main-main justru. Karena mereka tidak pernah percaya bahwa sebiadab itukah manusia, apalagi yang melakukan ini adalah mayor jenderal, ya inspektur polisi ya, yang mestinya pendidikannya itu dan martabatnya itu nggak seperti itulah. Jadi kadangkala mereka justru berbalik berpikir yang kita menyampaikannya kayaknya nggak benar gitu loh. Jadi itu sebagai koreksi saja bahwa ya memang keterlaluan cara Indonesia, dan anehnya kan Indonesia tidak pernah disuarakan oleh presiden sendiri. Sampai saat ini tidak pernah ada komentar sedikit pun. Kapolri dan seluruh perangkat hukum, mereka diam. Dan perbandingan hukum yang luar biasa, kejam dan keji ya. Jadi kita ini harus sehati untuk menerobos ini. Jadi kita tinggalkanlah. Kalau seperti Gilbert yang mencari aman sendiri dan para kadrun Kristen sendiri ada, jadi kita harus memberikan dorongan kepada semua yang masih ingin melihat
Indonesia ini dia supaya hukum ini dilakukan secara benar. Mungkin itu Pak, makasih. Ya, Oke, sangat lanjut. disayangkan ya. Tapi terima Ya. kasih tambahannya Pak Terus. Robert. Ya. Oke, Supriyadi Setiawan. Shalom, Pastor Paul Chang, Nabi Luar Duana. biasa. Terus, jus olala bebe. Shalom juga buat Bapak, Ibu, semua ya kakak-kakak kita, saudara-saudara dan saudari kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ngelihat berita lagi Muhammad KC divonis 10 tahun. Wah, inilah Indonesia mempertontonkan hukum yang bangsat dan biadab. Ya, tidak ada keadilan untuk minoritas. Nah, kalau minoritas juga ini, saya cuma mau berseru juga. Kalau kita masih saja diam, tidak mau bersuara juga seperti apa yang Pastor Paul katakan dan semua rombongan Nabi di sini katakan, siap-siap kalau khilafah berdiri, itu konsekuensinya silakan. Nanti kamu bayar jazia ya, bayar upeti. Anak perempuan mungkin itu siap-siap diminta juga ya, kalau sama si kadrun-kadrun itu bisa diminta dan dirampas seenaknya sendiri. Itu ya, hati-hati. Terus ini Pastor, apa itu? Mungkin saya juga mau nanggapi ya, yang tadi ada yang dikatakan seperti bahwa ada yang mungkin dari pihak luar negeri tidak percaya kalau siapa itu yang ngasih tai ke Pak MKC itu. Saya tadi lihat di Kompas itu ada loh, itu Pastor, dibacakan waktu di persidangan ya, ketika si Bonapartai itu istilah kayak di sidang, terus dibacakan seperti kayak semacam apa ya, dari jaksa seperti kayak BAP atau apa gitu loh. Saya rasa itu rekaman itu kan mungkin bisa dijadikan bukti juga ya, bahwa maksudnya kejadian-kejadian biadab itu kan terjadi di Indonesia gitu loh. Nah, ini juga ya kita sedih, kita semua sedih gitu loh. Kenapa kok maksudnya Indonesia ini tidak bisa menjadi negara yang aman, yang nyaman, yang istilahnya kayak katakanlah enak ditinggali gitu loh. Berarti Indonesia ini juga bisa dikatakan, mohon maaf, negara gagal gitu loh. Saya tidak membenci negara ini, cuman saya membenci tingkah-tingkah manusia-manusianya yang mempertontonkan hal-hal biadab seperti ini. Jadi saya juga setuju dan mendukung kalau memang Galarua itu nantinya berdiri dan punya legalitas yang istilahnya legalitas yang sah di negara ini, ya kita harus dukung gitu loh. Untuk apa? Bersuara mengenai kebenaran. Suara-suara kita juga harus kita berani, kita nyatakan gitu loh. Jangan kita diam saja gitu loh. Contohnya yang kayak tadi juga itu Pastor, yang fotonya si Gilbert ya Pastor ya, itu ya yang di depan itu Pastor, itu dia mau cium tangannya si Anies terus mau minta maaf lagi itu Pastor, kalau menurut saya. Nah, itu kan biadab gitu loh. Minta maaf, ngapain minta maaf? Gereja ditutup kok kita yang minta maaf gitu loh. Salah kita apa gitu. Nah, ini kan goblok itu kan mempertontonkan kebiadaban dan ketololan gitu loh. Kalau memang dipersekusi, Anda dipersekusi, diancam, ya Anda harus lawan balik. Lawannya dengan bersuara gitu loh. Kenapa kita dipersekusi? Seperti Pastor juga pernah mengatakan di sum-sum sebelumnya kan. Oh yuk loh, orang Kristen itu kan kita sering diserang ini. Kadrun-kadrun kan selalu ngomong, wah orang Kristen kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ya kita harus tanya dong, ketika kita ditampar pipi kiri kita tanya, loh salah saya apa gitu. Saya nggak pernah nampar kamu, saya nggak pernah nyubit kamu, kenapa kamu tampar saya gitu. Ya kita harus berani untuk bersuara gitu loh. Dan ya Indonesia dengan kejadian Pak MKC ini, waduh, saya cuma berpikiran ya kalau kayak gitu enak ya Pastor ya, yang ngebom gereja, persekusi juga aman-aman aja gitu loh. Malah si Munarbo itu cuma dihukum berapa itu? Nggak sampai 7 tahun, cuma berapa tahun aja. Wah, kalau seperti itu caranya ya, kalau gitu ya kita jadi teroris saja gitu loh. Enak kan? Hukuman penis lebih besar, lebih berat daripada hukuman teroris gitu loh, kejahatan terorisme. Wah, ini bahaya sekali. Ya, kalau seperti ini terus dipertontonkan, ya jangan salahkan juga masyarakat, apalagi kita orang minoritas ya sudah tidak percaya lagi sama aparat-aparat kita gitu loh, penegak hukum. Jangan selalu mengatakan bahwa dalilnya
ini oknum lah, ini cuma sekelompok segelintir orang apa? Enggak ada gitu loh. Bahkan silanya Pancasila pun rubah aja kalau gitu. Ya saya mohon maaf ya, saya bukannya apa ya. Kalau kayak gitu sila satu keislaman yang Maha Esa aja gitu loh. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab ganti aja kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kurung bagi mayoritas. Nah, kalau minoritas keadilan yang tidak adil dan biadab. Nah, ganti aja silanya, jangan cuma ngomong aja gitu loh. Saya nggak suka gitu loh. Waduh, ini mau jadi apa negara kita gitu loh. Ya ini sekali lagi lah untuk kita semua yang minoritas, apalagi yang nonton Zoom ini, coba Anda pikir baik-baik. Ini mereka sudah istilahnya dengan kasusnya Pak MKC, mereka sudah mempertontonkan loh. Istilahnya kayak ya Show off. Mempertontonkan, mengancam kita gitu loh. Iya, itu kan sebenarnya intimidasi teror kan, teror mental itu kan. Betul, Hati loh, negara ini punya saya, ya kan, bangsat juga kan. Betul. Tapi kan si Gilbert nggak nyadar kan. Nah, dan juga untuk pendeta-pendeta yang seperti ya si Gilbert itu, si gendut itu, terus sama yang hamba-hamba yang masih ngejar-ngejar perpuluhan. Saya yakin kok Pastor, itu kalau misalnya pun negara ini berubah ya Pastor ya, katakanlah menjadi Indonesia lah ya, kayak Afghanistan gitu. Mereka juga langsung Pastor paling juga pakaiannya ganti semua. Kabur dulu, uangnya dibawa. Kan kemarin sudah ada yang pendeta yang kabur kan? Pendeta yang kabur kamerkan bawa uang kan? Betul Pastor. Paling lari Pastor, jemaatnya paling disuruh berdoa saja gitu ya. Dan terus ini Pastor untuk yang Bonapartai itu saya juga lihat Pastor, ini terang-terangan loh Pastor, dengan santainya dan dengan bangganya ya dia waktu diwawancara ketika di persidangan dia mengatakan begini. Oh iya, itu yang mengenai SI Saifuddin Ibrahim. Saya tunggu kamu ya, katanya ya, kalau ke Indonesia. Paling nggak saya apa-apain gitu. Nggak saya elus, paling saya jilat aja kamu di penjara. Waduh, saya dalam hati cuma mikir lagi, waduh, ini kasus MKC kedua terulang kembali gitu. Jadi ya seperti inilah keadaan Indonesia gitu loh. Bukan saya menjelek-jelekkan, saya memang tinggal di Indonesia, saya lahir di negara ini. Tapi inilah yang terjadi. Kebiadaban-kebiadaban itu terulang terus gitu loh. Minoritas selalu dipersekusi, etnis tertentu diinjak-injak, agama minoritas juga dijadikan seperti kayak bulan-bulanan. Kalau tetap kalian tidak mau sadar, para minoritas yang lain ini tidak mau bersuara, silakan rasakan nanti ketika negara ini berubah menjadi khilafah. Iya. Saya kira itu aja Pastor. Betul. Tuhan Yesus memberkati ya Pastor ya. Oke.